inside a co-parent, you thought, well, I think initially, like Centre, police and security. Footage. That's what. Liverpool Canal. Witness police activity. James Bulger had become myself. that evidence proved that Pada tahun 1993, masyarakat Britania sempat dihebohkan oleh kasus penghilangan nyawa yang pelakunya adalah dua orang anak kecil bernama Robert Thompson dan John Venable. Dan yang gak habis pikir, dua bocah ini masih berusia 10 tahun. Keduanya menghabisi seorang anak balita bernama James Bulger yang pada saat itu berusia 2 tahun. Film yang berdurasi 30 menit ini berdasarkan wawancara, transkrip, dan rekaman asli. Gimana kisah selengkapnya? Yuk kita bahas. James Patrick Bulger adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama Ralph Bulger dan Dennis Bulger. Dia lahir pada tanggal 16 Maret 1990 di Liverpool, Inggris. Pada tanggal 12 Februari 1993 di hari kejadian, di umur James yang hampir menginjak 3 tahun, James bersama ibunya sedang berkunjung ke salah satu pusat perbelanjaan di Bottle. Setibanya di Mall New Strand, sang ibu yang lupa membawa stroller dengan terpaksa menggandeng tangan James. Mereka berdua masuk ke sebuah toko daging. Selama di dalam mall, sang ibu tidak pernah melepaskan tangan putranya, dan James tidak pernah lepas dari pandangannya. Ketika sang ibu akan membayar daging dan mengambil uang dari dompetnya, dia secara spontan melepaskan tangan James dalam beberapa saat. Ya, namanya anak balita ya, rasa ingin tahunya itu besar. Akhirnya dia keluar tanpa ibunya sadari. Selang beberapa saat, James menghilang. Dennis pun panik dan mencarinya ke setiap toko. Karena tidak menemukan, dia lantas melaporkan kejadian tersebut ke keamanan mall. Para security bergegas mengerahkan timnya untuk mencari James di mall tersebut. Bahkan dengan bantuan operator pun juga tidak membuahkan hasil dengan ciri-ciri yang dimaksud. Setelah itu, sang ibu yaitu Dennis melaporkannya ke pihak yang berwajib. Para polisi pun mulai melakukan pencarian di sekitar dan di daerah dekat Mall New Strand. Namun sama saja para polisi tidak menemukan petunjuk apapun. Hingga di keesokan harinya, kasus hilangnya James mulai menemukan titik terang, yang dimana para polisi mendapat sebuah petunjuk yang mereka dapat dari pihak mall, yakni berupa rekaman CCTV. Di dalam rekaman CCTV itu, James terlihat sedang dibawa oleh dua orang anak laki-laki. Meski kualitas gambarnya terbilang buruk pada saat itu, namun sang ibu meyakini bahwa anak kecil yang ada di dalam rekaman CCTV itu adalah James putranya. Hal itu diperkuat berdasarkan pakaian yang dikenakan James di saat menghilang. Keluarganya merasa tenang setelah menyaksikan rekamannya. Sang ibu mempunyai keyakinan bahwa putranya akan baik-baik saja. Dia beranggapan James pasti akan kembali, karena yang membawanya masih anak-anak, bukan orang dewasa. Anggapannya orang dewasa besar kemungkinan bisa saja berbuat jahat, entah itu diculik, entah itu dibunuh, dan lain sebagainya. Tapi kalau anak kecil, mungkin saja James tersesat lalu dibawa pulang ke rumahnya untuk diamankan dulu. Harapan Dennis kembali bangkit dengan penuh percaya diri dan berkeyakinan bahwa putranya akan baik-baik saja dan pasti akan segera berkumpul kembali bersama mereka. Maka dari itu, langkah pertama yang dia lakukan agar putranya cepat ditemukan adalah melakukan siaran langsung di televisi. Dia mengumumkan bahwa siapapun orangnya yang tahu keberadaan James memohon dengan sangat untuk segera dikembalikan kepada keluarganya. Dengan sebuah petunjuk melalui CCTV dan permohonan Dennis di media massa, ternyata masih juga belum membuahkan hasil. Maka jalan satu-satunya adalah pihak kepolisian harus mendalami kasus ini dan mencari tahu siapa dua orang anak yang membawa James saat itu. Setelah 2 hari melakukan pencarian, para polisi dikejutkan oleh penemuan jasad seorang balita yang berjenis kelamin laki-laki di suatu tempat, yaitu di rel kereta api, dengan kondisi terbelah menjadi 2 bagian. Mereka menduga bahwa jasad tersebut adalah jasadnya James. Setelah dikonfirmasi oleh pihak keluarga, ternyata benar, itu adalah putranya berdasarkan pakaian yang digunakannya.
been uppermost in all our minds this week. They're a huge improvement on the originals. Showed new images of the boys in Old James Bulger on Merseyside. who have continued to support the family over that day are among the many people. The 500 mourners out. We wish 17 days after James. back to Pencarian James berubah menjadi kasus penghilangan nyawa, yang kemungkinan pelakunya adalah dua anak laki-laki yang ada di CCTV mall. Dan kini terjawab sudah akhir dari hilangnya James selama ini. Tentu saja kejadian itu membuat kedua orang tuanya terpukul. Prasangka Dennis terhadap dua anak laki-laki yang ada di CCTV ternyata salah, yang menurutnya anak-anak tidak mungkin membahayakan putranya. Kemudian polisi dengan cepat mendalami kasus ini. Jarak dari mall ke TKP sekitar 5 km, dan kemungkinan sepanjang jalan itu ada orang yang melihat mereka bertiga saat berjalan. Para polisi pun berusaha mendapatkan informasi dari beberapa warga, serta merilis rekaman CCTV untuk dibagikan ke publik. Berbagai cara mereka lakukan demi menemukan para tersangka, mulai dari menginterogasi beberapa anak kecil di sekitaran area mall, sampai di area rel kereta api tempat jasad James ditemukan. Dugaan para polisi, dua anak yang ada di CCTV itu kisaran umur 13-15 tahun. Kepolisian daerah lantas memeriksa anak-anak yang di usia tersebut. Berita itu pun menjadi heboh, viral di mana-mana. The already serious trying to enlist the public. Hunting the killer of 2-year-old James So Bulger. upset over what had happened. Said tonight they've made an arrest in Beberapa hari setelah rekaman CCTV dibagikan secara publik, para polisi mulai menemukan petunjuk baru. Waktu itu ada seseorang yang melapor ke polisi bahwa dia mengaku kenal kepada dua orang anak yang ada di dalam rekaman CCTV tersebut. Dan secara kebetulan dua anak ini sedang bolos sekolah pas di hari kejadian. The wrong place at the wrong time. Others who just happened to. Dengan cepat para polisi langsung menindaklanjuti laporannya. Tidak membutuhkan waktu lama bagi para polisi, mereka bergegas pergi untuk menginterogasi dua anak itu. Saat ditemui, mereka tidak menyangka bahwa dua anak yang dilaporkan bukan berumur perkiraan mereka, melainkan baru berumur 10 tahun. Para polisi sempat tidak yakin dengan dua anak ini dicurigai sebagai tersangka. Awalnya mereka hanya ingin menginterogasinya saja, namun setelah para polisi menemukan bercak darah dan cipratan cat berwarna biru di pakaian dan sepatu mereka, akhirnya polisi mulai curiga, lalu membawa mereka berdua ke kantor polisi guna diinterogasi lebih lanjut. Setibanya di sana, John dan Robert diinterogasi di ruangan yang berbeda secara terpisah, namun didampingi oleh orang tua mereka masing-masing. Sebelum masuk ke pembahasan inti, John diberi pertanyaan paling dasar tentang arti kebenaran, karena mereka khawatir jika dua anak ini tidak bisa membedakan mana yang benar dan yang salah. Detektif Scott bertanya kepada John apa itu kebenaran, dan katakan pendapatmu tentang kebenaran. Sejenak John melirik ibunya dan menjawab bahwa ketika kita melakukan sesuatu yang benar, dan gimana jika kau berbohong, apa itu salah? Ya, itu salah, ucap John. Do you know what truth is, John? You tell us what you think true. Yeah. Then I thought you stomped. Telling lies. I don't know. Is telling lies wrong? Detektif Dell berkata, jika aku katakan wajahmu berwarna hijau dan rambutmu merah muda, apa itu bohong, John? Ya, itu bohong, kata John. Jadi sekarang kamu tahu mana yang benar dan salah, mana yang jujur dan bohong. Lantas John pun terdiam mendengar pernyataan dari kedua detektif itu. Lies. So you know what? Di ruangan yang berbeda, Robert juga diinterogasi. Detektif memperlihatkan rekaman CCTV saat James dibawa oleh dua orang anak kecil. Di rekaman itu terlihat seperti John sedang menggandeng tangan James dan Robert berjalan di depannya. Ditambah dengan jaket yang digunakan Robert sama dengan yang ada di CCTV itu. Berbeda dengan John, di sini Robert tampak begitu tenang menjawab pertanyaan mereka. Dia menjawab bahwa John tidak berjalan bersamanya. Lagi pula mengenai jaket, banyak yang sama dengan jaket milikku. Maksudnya tidak berjalan dengan John ini, dia dan John terpisah alias tidak bersama, tapi masih berada di dalam mall New Strand.
Jadi Robert di mana, John di mana? Itu menurut kesaksian dari Robert. Menurut kesaksian Robert saat itu, dia melihat James bersama ibunya. James memakai mantel berwarna biru berdiri di depan toko daging. Sebenarnya di sini mereka tahu jika Robert sedang berbohong. You've seen the pictures. A jacket just like yours. The two boys who took him, haven't you? There's lots of jackets the same as mine. He's not walking with me. Also a boy with a jacket like John's. I saw him, but I didn't take it. I was there. What was he doing? Just with his mum. Maka dari itu para detektif mencoba memberi pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya menjebak kepada mereka berdua. Setiap pertanyaan yang membuatnya terdesak, John selalu menangis. Emosi palsunya tidak terkendali. Tapi menurut kesaksian John, di hari Jumat pas kejadian hilangnya James, dia tidak pernah pergi ke Mall New Strand. Dia dibawa ke suatu tempat oleh Robert yang dia sendiri tidak tahu tempat itu. Sang ibu dengan kooperatif membantu detektif menanyakan tempat yang dimaksud. Apakah itu Bottle Strand? Maksudnya Mall New Strand. John menjawab tidak, bukan Mall New Strand. Detektif Dale mengatakan, kata Robert kalian berada di Mall New Strand bersama. John menjawab tidak, Robert berbohong tentang hal itu. Tiba-tiba pernyataan John berubah saat sang detektif mendesaknya. John mengaku berada di mall bersama Robert, tapi dia tidak melihat James di sana. Tentu saja hal itu membuat ibunya marah karena John tidak jujur sedari awal. Sambil menangis palsu, dia menjelaskan kepada sang ibu bahwa dirinya tidak pernah menculik James. Perkataan itu diulang terus-menerus oleh John agar ibunya percaya. I must ask you not to get angry with it. Tidak hanya John yang didesak oleh para detektif, Robert juga sama. Dia berkata, saat James sedang berdiri di depan toko daging, John memegang tangannya dan membawanya jalan-jalan sebentar. Setelah itu John melepaskannya di dekat gereja, dan dia sempat menyuruh John untuk mengembalikan James ke tempat semula, yaitu ke depan toko daging. Ini menurut kesaksian dari Robert. Hasil penemuan dari pihak kepolisian bahwa ada seorang wanita yang melihat dua bocah lagi bersama bayi di kanal dekat Mall New Strand. Kanal ini semacam waduk atau bendungan kecil gitu. Sang detektif yakin jika itu adalah mereka. Wanita tua itu sempat menanyakan kepada John dan Robert mengenai luka memar di keningnya James. Mereka berdua menjawab, memang keadaannya seperti itu saat pertama kali kami menemukannya di bawah bukit. Dia lantas menyuruh mereka agar membawa James ke kantor polisi Walton Lane. Mereka bertiga pun akhirnya berjalan lagi tanpa arah dan tujuan. Hingga sampailah mereka di suatu tempat. Ada seorang wanita tua yang sedang membawa anjing dan ibu muda yang sedang membawa anaknya. Wanita tua itu bertanya kemana mereka bertiga akan pergi. Robert menjawab, kami menemukan dia tersesat di Mall New Strand dan akan membawanya ke kantor polisi di Walton Lane. Ibu muda itu merasa heran, kenapa mereka membawanya ke kantor polisi Walton Lane, sedangkan di sana ada kantor polisi terdekat. Mereka pergi ke kantor polisi di Walton Lane karena arahan dari seseorang, ucap John. Dan secara kebetulan rumah kami searah dengan kantor polisi di Walton Lane, jadi sekalian saja kami mengantarkannya. James hanya bisa diam saat mereka mengajaknya bicara. Ibu muda itu sempat merasa curiga karena terdapat lebam di wajah James. Dia lantas berniat ingin mengantarkan mereka ke kantor polisi dan menitipkan putrinya kepada si nenek. Mungkin mereka ini saling kenal ya, jadi berani menitipkan putrinya. Tapi si nenek menolak untuk dititipi putrinya dengan alasan karena hewan piaraannya takut sama anak-anak.
Di kantor polisi, Robert menjelaskan kemana mereka setelah itu. Dia dan John terus berjalan dan meninggalkan James di dekat rel kereta api. Detektif bertanya, kenapa kau meninggalkan James di sana sendirian? Gimana jika itu adikmu? Apakah kamu akan melakukan hal yang sama, meninggalkannya juga? Dengan entengnya dia menjawab, jika itu adikku, pasti aku tidak akan meninggalkannya. Sedangkan James bukanlah saudaraku, tidak memiliki hubungan apapun. No, because he's my brother. No, he's not any relation. Would you have left a similar boy? Kesaksian dari Robert yang menyudutkan John tentu dibantah olehnya. Dia bersikeras bahwa dirinya tidak pernah membawa James. Sepanjang interogasi, John selalu mengeluarkan air mata dan emosi palsu. Karena tidak juga mau mengaku, akhirnya para detektif mengizinkan John dan kedua orang tuanya untuk melakukan pendekatan di ruangan yang berbeda agar lebih tenang. I never touched him. Come on. Why don't you tell us what happened, John? I know you wouldn't. Why took him and left the canal, Mum? Truth now, John. You wouldn't hurt a baby. I want to go home. I wouldn't hurt a baby. I never would. Pertanyaan semakin mengerucut mengenai bercak darah yang ditemukan di sepatu dan pakaian milik Robert. Dia menjawab jika darah itu mungkin adalah miliknya karena dia terjatuh saat kejadian. Tapi anehnya tidak ada bekas luka di tubuh Robert. Detektif heran dengan ucapan dan sikap Robert yang semakin ngelantur. Ditambah dia pura-pura menangis. Kedua orang tua John benar-benar membantu selama proses interogasi. Di ruangan terpisah dengan diawasi seorang penjaga, ibunya berbicara dari hati ke hati kepada John. Nak, ayah dan ibumu ingin mengatakan sesuatu yang sangat penting, bahwa kami sangat menyayangimu. Apapun yang terjadi, meski yang kamu lakukan itu buruk, kami tetap sayang dan akan selalu menyayangimu sampai kapanpun. Jadi sekarang katakanlah yang sejujurnya, John. Tangisan John pun seketika pecah. No matter that, no matter, I'll always love you, you know that. And even if it's really, we love you, John. Yeah, Mom. Dalam pelukan sang ibu, John mengaku telah membunuh James. Dia juga berpesan kepada detektif Dale agar menyampaikan penyesalannya kepada ibunya James. Nah, dari sinilah John mulai menceritakan apa yang sebenarnya terjadi versi dirinya. Para detektif mulai merekam pembicaraan mereka. Pada tanggal 12 Februari 1993, mereka berdua bolos dari sekolah dan pergi ke Mall New Strand. Sepanjang hari, John dan Robert mengutil berbagai barang, termasuk permen, baterai, boneka troll, dan sekaleng cat berwarna biru. Sebelum menculik James, mereka berdua sudah mengintai anak balita lain terlebih dulu. Namun hal itu digagalkan oleh ibunya. Hingga di sore hari, tepat pukul 15:40, mereka melihat James yang sedang berada di toko daging bersama ibunya. Di saat Dennis lengah, mereka langsung menculiknya. Ide untuk menculik adalah idenya John, tapi kalau untuk menghabisi nyawanya adalah ide Robert, ucap John saat itu. Whose idea was it to take him? Mereka berdua kemudian membawa James keluar mall menuju ke kanal, yang jarak kanal itu tidak jauh dari mall. Di sana Robert menyuruh John untuk mendorong balita itu ke dalam waduk, tapi dia ragu dan menolaknya. Oleh sebab itu Robert kesal dan melemparkannya ke lantai. Itulah kenapa terdapat benjolan di kening James. James kecil pun menangis kesakitan. Karena terus menangis, mereka sempat berlari meninggalkannya seorang diri di bawah jembatan. Tapi mereka balik lagi dan membawa John ke suatu tempat. Di tengah perjalanan, Robert mengutarakan kekesalannya. Dia kesal kepada adik laki-lakinya. Ibu mereka sudah tidak lagi mengurusi anak-anaknya. Setelah berjalan cukup jauh, sekitar 5 km, mereka bertiga akhirnya sampai di suatu tempat yang benar-benar sunyi, yaitu di dekat lintasan rel kereta api. Di sanalah mereka berdua mulai melakukan aksi gilanya.
Robert mulai membuka kaleng cat lalu melemparkannya ke wajah James. Tidak hanya itu saja, dia melemparkan batu bata sebanyak 10 kali dan itu mengenai wajahnya, hingga wajahnya penuh dengan cairan berwarna merah. John juga sempat diperintahkan untuk melemparkan batu bata ke wajah James, tapi dia hanya mengambil 5-6 batu bata, dan itu pun sengaja tidak dia kenai karena tidak tega melihat cairan merah yang sudah berlumuran di wajahnya. Robbie threw a bad temper on Miss James. I only threw a 6 or 5. All over. Sisi lain, Robert masih tidak mau mengakui telah menghabisi James. Dia menyalahkan John atas semua ini. Intinya mereka berdua saling menyalahkan satu sama lain. Entah mana yang benar ini, soalnya mereka saling menyalahkan satu sama lain, saling serang satu sama lain di ruangan yang berbeda. Ibunya Robert yang tidak kuat mendengar cerita ini lantas pergi dari ruangan interogasi. You just went like that and hit him. Hit him with that? Again with the big metal thing that had him. I just said to Robert, and I think he was knocked out. I can't sit through any more of this. I can't. Di saat para detektif menanyakan tentang luka di mulut dan di bagian James, Robert menjawab sambil menangis drama bahwa dia tidak tahu tentang hal itu. Namun tidak dengan John. Dia menjelaskan bahwa itu adalah kelakuan Robert. Setelah melakukan aksi sadisnya itu, mereka berdua meletakkan tubuh James di rel kereta api dengan maksud agar kematiannya seolah-olah seperti sebuah insiden. Mereka lantas pergi dari sana, hingga akhirnya kereta datang dan menabraknya menjadi 2 bagian. Ahli patologi forensik menjelaskan bahwa James kecil menderita banyak luka. Ada 42 jejak bekas kekerasan di tubuhnya. Yang lebih mengerikannya lagi, polisi menduga ada unsur kekerasan, mengingat seluruh pakaian James dilepas oleh mereka berdua. Jasad James ditemukan pada tanggal 14 Februari 1993, 2 hari setelah menghilang. Dan menurut ahli patologi forensik, James meninggal sebelum ditabrak kereta api. Wawancara terakhir mereka mempertemukan keduanya, tapi detail kejadian tidak pernah diputar di pengadilan, mengingat terlalu sadis. 4 rekaman disembunyikan dari juri dan tidak pernah dipublikasikan. Pada tanggal 24 November 1993, mereka terbukti menculik dan menghilangkan nyawa James. Mereka berdua disidang di pengadilan orang dewasa di Liverpool, Inggris. Mereka dinobatkan menjadi pembunuh termuda di abad ke-21. Namun persidangan mereka baru dilakukan setelah beberapa tahun kemudian karena dianggap masih terlalu belia. Akhirnya mereka menunggu sampai keduanya umur 11 tahun. Setelah umur 11 tahun, hakim memutuskan mereka berdua dinyatakan bersalah. Tapi karena masih kecil, keduanya hanya diberi hukuman 8 tahun penjara. Pada tahun 2001, John dan Robert dibebaskan. Mereka dibuatkan identitas baru dan disuruh pindah ke kota lain. Yang mengejutkan, selama dihukum 8 tahun penjara, mereka berdua tidak benar-benar seperti layaknya orang yang dikurung. Lebih tepatnya, mereka dimasukkan ke pusat rehabilitasi. Dan masing-masing dari mereka mendapatkan fasilitas yang layak. Dikasih makan enak, ada TV, kamar sendiri-sendiri, dan mereka hanya mendapat bimbingan tentang mental saja. Intinya mereka masih bisa bebas, terkadang keluar untuk belanja, ikut renang, nonton liga-liga di Inggris. Sedangkan semua uang yang digunakan untuk membiayai mereka menggunakan dana pajak warga kota. Bisa dikatakan hidup mereka berdua lebih makmur saat di dalam penjara. Nggak tahu lagi dah konsepnya ini seperti apa. Mereka ini 2 orang pembunuh loh, bakalan jadi seseorang yang kacau di kemudian hari jika tidak mendapatkan pembinaan yang benar-benar membuat mereka jera. Alasan pemerintah Inggris melakukan semua ini adalah mempersiapkan agar mereka tidak lagi membahayakan bagi warga nantinya pas keluar dari penjara. Nah pertanyaannya, apakah bisa benar-benar berubah jika diberi fasilitas yang layak setelah tahu apa yang mereka perbuat selama ini? 9 tahun kemudian setelah keluar dari penjara, John masuk penjara lagi karena ketahuan mendownload video-video asusila anak kecil dan menyebarkannya ke website pedofil. Nah setelah dibebaskan,
Beberapa tahun kemudian dia masuk penjara lagi atas kasus yang sama. Jadi dia ini nggak ada jera-jeranya, John ini. Karena sudah beberapa kali masuk penjara, John akhirnya tidak dibebaskan. Karena menurut pihak pengadilan, orang ini sangat berbahaya dan akan selalu cari masalah. Namun tidak dengan Robert. Semenjak dibebaskan di tahun 2001 silam, dia tidak pernah tertangkap lagi dan tidak ada yang tahu di mana dia sekarang. Artinya dia sudah tidak berkasus lagi setelah dibebaskan itu. Ya, semoga saja dia bisa berubah menjadi lebih baik dan menyadari apa yang telah diperbuatnya selama ini. Nah, di sini saya akan menceritakan sedikit latar belakang mereka berdua. Ada apa dengan kehidupan mereka? Apa yang salah sehingga mereka memiliki mental psikopat di usianya yang sangat belia? Robert Thompson lahir pada tanggal 23 Agustus 1982 di Liverpool, Inggris. Dia anak kelima dari 7 bersaudara. Ayah dan ibunya bisa dikatakan tidak harmonis. Sang ayah seorang alkoholik dan sering memukul ibunya di hadapan anak-anaknya. Jadi keributan itu sudah menjadi hal yang biasa di keluarga mereka. Dampaknya ke kakak-kakak Robert pun tidak akur satu sama lain. Hidupnya masing-masing. Jadi tidak ada istilah saling tolong-menolong antar kakak dan adik. Justru malah saling bully-membuli satu sama lain. Yang seharusnya saling mendukung, saling melindungi, tapi di keluarga Robert ini tidak ada. Kondisi keluarga Rob semakin diperparah saat liburan keluarga. Jadi keluarga si Rob yang terdiri dari ibu, ayah, dan ke-6 saudaranya pergi ke suatu tempat untuk piknik. Namun yang gak habis pikir di sini, si ayah malah ngajak selingkuhannya ikut liburan bersama mereka. Sebelumnya mereka anggota keluarga tidak ada yang tahu jika si ayah memiliki selingkuhan. Bahkan dengan tanpa rasa bersalah, dia dengan bangganya mengenalkan wanita itu di depan mereka, termasuk kepada ibunya Robert. Namun respon sang ibu biasa saja, tidak kaget dan tidak menunjukkan rasa cemburu. Ya, kemungkinan sih dia sudah tahu dari lama jika suaminya itu selingkuh. Jadi saat itu dia nggak kaget sama sekali. Yang mereka berdua lakukan di sana layaknya ABG yang lagi jatuh cinta, mojok berduaan tanpa menghiraukan keluarganya. Sejak kejadian itu, yang awalnya Robert tidak suka kepada sang ayah, akhirnya dia tambah benci setelah melihat kelakuan bapaknya. Si ibu mencoba untuk sabar, mengikhlaskan, walaupun pada kenyataannya itu menyakitkan. Kesabaran ibunya tidak membuat sang ayah sadar, justru malah semakin menjadi. Dia pun pergi dari sana bersama selingkuhannya dan hanya meninggalkan uang 90.000 untuk mereka. Sejak saat itu ayah Robert tidak pernah terlihat kembali. Dalam kata lain, dia kabur meninggalkan tanggung jawabnya. Akibatnya, keluarga Robert semakin berantakan. Ibunya menjadi pecandu alkohol. Kehidupan mereka sudah tidak normal lagi. Untuk mengurus diri sendiri saja tidak bisa, apalagi mengurus ke-7 anaknya. Kakak-kakak Robert mulai melakukan pencurian di pusat perbelanjaan, memukuli adik-adiknya. Pokoknya udah gak sehat lah. Robert juga meniru apa yang diperbuat oleh kakak-kakaknya, mencuri di mal-mal, memukuli adiknya sendiri, sering bolos sekolah, bahkan sering berbuat keributan di sekolahnya. John Venable lahir di Liverpool tanggal 13 Agustus 1982. Dia anak kedua dari 3 bersaudara, kakaknya laki-laki dan adiknya perempuan. Diketahui kedua saudaranya berkebutuhan khusus yang cenderung John ikuti kebiasaan-kebiasaannya. Potret keluarga mereka ini benar-benar menggambarkan ciri khas keluarga adat timur yang klasik, di mana sang ayah bertanggung jawab pada urusan finansial, sementara ibunya harus mengurus rumah tangga dan seisinya. Dia tidak mengizinkan istrinya untuk bekerja. Dengan 3 anak yang 2 diantaranya berkebutuhan khusus, membuat ibunya John kewalahan. Sampai-sampai si ibu lebih banyak menghabiskan waktu serta perhatiannya terhadap kedua saudaranya John, karena dia pikir kedua saudaranya ini lebih membutuhkan perhatiannya dibanding John. Namun ternyata pemikiran orang tuanya salah. Ya, namanya bocah ya. Ada saatnya John merasa tidak diperhatikan, merasa tersisih. Ditambah dia sendiri dibully di lingkungan maupun di sekolah karena memiliki saudara berkebutuhan khusus, sehingga dia mengalami kesulitan beradaptasi. Akibatnya John jadi sering mengamuk dan menangis. Di dalam kelas kerap kali John melemparkan barang-barang, membenturkan kepalanya ke meja. Yang hal itu tidak jarang kepala John terluka. Apa yang John lakukan tentu saja menghambat kegiatan belajar mengajar di kelasnya. Gurunya pun akhirnya memanggil ibu John ke sekolah. Ibunya John menjelaskan kepada gurunya bahwa apa yang dilakukan John di sekolah itu John lakukan juga di rumah. John beberapa kali mengatakan kepada ibunya bahwa dia nggak mau sekolah di tempat yang sekarang. Maunya dia sekolah di tempat kedua saudaranya. Sepertinya dia berperilaku aneh seperti itu agar orang-orang mengira John sama dengan kedua saudaranya, memiliki kebutuhan khusus. Kenapa dia ingin pindah ke sekolah yang sama dengan kedua saudaranya?
karena dia yakin di sana tidak ada pembulian. Tingkah laku John dari hari ke hari semakin memburuk. Dia bahkan berani mencekik teman sekelasnya. Akibatnya dia diskor selama 2 hari. Tapi sang ibu yang malu mengeluarkan John dari sekolah dan meliburkannya selama 10 minggu. Setelah 10 minggu berlalu, John didaftarkan ke sekolah yang berbeda. Dari sinilah, di sekolah yang baru, John bertemu dengan Robert Thompson. Banyak kesamaan dari mereka, yang pada akhirnya mereka semakin dekat satu sama lain. Intinya mereka berdua sama-sama kekurangan kasih sayang dari kedua orang tuanya, terutama dari sang ayah. Banyak dampak yang ditimbulkan bagi psikologi anak yang dibesarkan tanpa figur orang tua, terutama ayah. Meskipun tidak semua, tapi kebanyakan dari mereka mengalami kesulitan ketidakstabilan emosional, tidak memiliki rasa kepercayaan diri, kesulitan bersosialisasi dengan orang lain, kurang bertanggung jawab, dan mudah terpengaruh lingkungan. Karena apa? Karena sosok seorang ayah bisa membentuk kepribadian anak laki-lakinya. Itulah yang dilakukan oleh Robert. Dia cenderung meniru perilaku buruk ayahnya. Sering berinteraksi, memberi pelukan, itu juga dapat mengurangi resiko kenakalan pada anak laki-laki. Jadi jangan diabaikan hal seperti ini. Meskipun terlihat sepele, tapi ini sangat penting. Ya, walaupun saya garis bawahi lagi, tidak semua, banyak juga yang normal, yang kurang mendapatkan kasih sayang dari seorang ayah, tapi hidupnya normal-normal aja. Banyak orang yang berpendapat bahwa mereka berdua melakukan hal itu terinspirasi dari kejahatan yang ada di film Child's Play, karena mereka berdua sempat menumpahkan cat berwarna biru ke mata James, dan itu dipercaya terinspirasi dari scene yang ada di Chucky. Banyak pelajaran berharga dari kasus ini. Ambil positif dan buang negatifnya. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.